Selebihnya unsia bagus. Aku tuh pernah dijambak loh Kak. Iya? Karena peran. Kadang-kadang tuh orang tuh senengnya itu karena aku cepet nangis ya. Tapi kamu bisa? Bisa. Triknya gimana? Halo sahabat Unsia, selamat datang lagi di podcast pukul 6 Let's Spread Good Energy. Kalau kemarin kita udah sama mahasiswa Unsia, ada yang dari jurusan komunikasi, ada juga dari jurusan manajemen. Nah hari ini udah bareng sama Nadawa Sofia, tapi biasa disapa Nada ya? Iya betul. Nah Nada ini jurusan akuntansi di Unsia. Betul. Betul, sekarang udah masuk semester 2 ya? Oke, nah Nada boleh diceritain gak sih pas pertama kali kamu tahu Unsia itu dari mana sih? Pertama kali aku tahu Unsia itu pas lagi iseng-iseng kan ngobrol sama kakak, pingin kuliah, cuman posisinya nggak ribet. Terus akhirnya kata kakak tuh nyaranin, katanya ini kan full online kan. Yeah. Aku coba-coba tuh iseng-iseng, ya udah aku daftar. Ternyata memang full online dan memang membantu pekerjaan aku yang full banget sama kerjaan. Oke, dan oh iya Nada ini adalah seorang freelancer entertainment juga nih. Tapi nanti sebelum kita ke situ kita ngobrolin Unsia dulu deh ya. Nah, berarti tadi tahu Unsia itu dari kakaknya, kakak kandung, Kakak sepupu sih. sepupu. Nah, dia itu tahu dari mana? Dia tuh lagi searching tempat kuliah yang memang gak ribet kan. Terus ketemulah salah satunya Unsia. Ya udah aku daftar. Oke, terus pas pertama kali kamu tahu nih Unsia, ini kan karena pas itu kan Unsia itu kampus online pertama swasta. Kamu sempat ngerasa ragu gak sih, ini beneran gak sih gitu? Kalau untuk dibilang ragu ya memang ragu kan, karena kan ini baru pertama kalinya. Terus kita juga yang posisinya yang nggak di Jakarta, itu pasti mikirnya ini bener nggak sih? Apalagi banyak oknum-oknum yang bermain kalau soal uang itu kan pasti banyak banget. Terus pengalaman ya kayaknya. Tahu aja gitu. Terus udah gitu ya udah deh coba-coba dulu, kalau memang posisinya bener ya aku main-main deh ke kampusnya, aku bilang gitu kan. Ternyata pas aku iseng-iseng daftar terus aku keterima, aku coba cek-cek di kampusnya kan. Terus ya memang Unsia ini universitas yang full online dan memang nyata ada di Jakarta gitu. Berarti kamu tadi bilang posisinya kamu nggak di Jakarta gitu kan? Iya. Kamu posisi di mana waktu itu emang? Di Padang waktu itu, lagi pulang kampung. Oh orang Padang. Iya. Uni ya? Uni. Oh berarti di kampung kamu pas di Padang itu emang belum sempet namanya kan kita udah mulai pandemi nih. Apa di Padang itu juga belum kayak mulai kuliah online kayak gitu? Belum, memang masih banyak yang pakai kalau di Padang itu masih banyak yang tatap muka dulu. Oh, masih tatap muka. Karena kan belum terlalu parah kan. Nah, terus sesudah tahu ada memang online kayak gini, ya udah aku coba-coba. Oke. Tapi pas itu keterima, akhirnya kamu masuk nih, mulai pembelajaran. Kamu sempet kayak ngerasa takut gak sih, kayak aduh ini gimana ya sekolah yang full online gitu kan, terus kayak bakal sesusah itu gak sih gitu kan, atau kamu dari sisi pekerjaan kayak bakal fleksibel gak ya sama kerjaan gitu, akhirnya gimana pas udah menjalani perkuliahan? Kalau pas dibilang awal-awal dibilang takut, susah, iya. Karena kan pertama kita nggak tatap muka. Terus mikirnya aduh masuk nggak ya ke otak aku pas lagi belajar gitu kan, apalagi aku orangnya lemot. Terus ternyata memang gimana ya, dibilang bagus, sangat bagus Kak. Apalagi kan aku kerjaannya itu bener-bener di lokasi, nggak bisa kemana-mana. Terus ketika ada Vkom dari kampus itu sangat membantu dan memang bener-bener ditata gitu loh cara ngajarin mahasiswa-mahasiswanya. Yang kita nggak ngerti memang memang bagus untuk tatap muka, cuman menurut aku dosen-dosennya sangat-sangat bagus sih. Apalagi kalau misalnya kita nggak ngerti, dia tuh nggak segan-segan buat ngajarin kita bener-bener jadi gitu. saling membantu gitu. Betul. Ya dosennya. Nah kamu masuk ke jurusan akuntansi. Bagi kamu tuh akuntansi hal yang baru nggak sih? Baru. Apa sebelumnya kamu SMA, SMK itu apa pernah dikit-dikit nih menyentuh akuntansi gitu? Kalau untuk dikit-dikit menyentuh akuntansi dari SMP udah sih. Jadi kayak ada pelajaran yang memang menghitung kan, debit-debit gitu. Cuman kalau untuk bener-bener terjun ke akuntansi yang kayak gitu, hitung-hitungan itu baru banget sih. Baru. Terus kamu kayak ngerasa gitu nggak sih, kayak akuntansi please banget gitu, tapi aku harus bertahan 4 tahun gitu. Kamu pernah ada di posisi itu?
Iya, yang aku kaget itu, aku kan untuk hitung-hitungan memang nggak terlalu bagus ya. Cuman ketika pas emang, ya aku tadi bilang, dosennya sangat membantu. Soalnya pas aku lagi susah tuh ngejainnya, terus dia bantu. Terus yang aku kagetnya itu nilai IPK aku yang semester kemarin itu di luar pikiran aku sih. Berapa? Gak apa-apa, berapa coba? 39,3. Luar biasa sekali. Luar biasa, itu tinggi banget loh. 3,93. Oke. Ada rencana dinaikin lagi? Insya Allah, maunya sih 4 gitu. Oh iya, harus sempurna ya. Jangan sampai turun. Biasanya kalau turun kita jadi stres tau malah. Bener. Aduh, kemarin segini, sekarang segini ya. Kayak gitu. Ngomongin tentang dosennya sangat ngebantu. Siapa emang dosen favorit kamu di Unsia? Hampir semuanya sih, soalnya enak dibawa bercanda, dibawa ngobrol, curhat pun enak. Oh, ada yang dosen tiba-tiba diajak curhat mau gitu, ada? Soal pelajaran, jadi Pak ini kayak gimana sih Pak, Bu ini kayak gimana Bu, terus dia tuh ngasih solusi. Jadi menurut aku semua dosen akuntansi enak-enak sih. Enak-enak banget. Meskipun kayak kita ngebayanginnya akuntansi gitu kan, akuntansi aduh angka semua bener. gitu. Udah gitu online aduh angka semua gitu. Tapi kamu sempat ngerasa kayak yang di lokasi syuting, tapi kamu udah ngelewatin masa-masa UTS, UAS kayak gitu kan pasti? Udah. Nah, itu kamu kayak kelabakan gitu gak sih? Apalagi kamu kerja juga, kayak gitu, gimana? Kelabakan ya pasti kelabakan Kak, karena kan dia waktu kan. Ya, memang sih waktunya kalau UTS, UAS itu ada waktu juga? Ada waktu. Tapi ya gimana, kalau nggak kita kerjain nilai kita juga anjlok kan. Cuman ya itu, kalau di lokasi Nada selama Nada kerja syuting gitu kan, Nada selalu minta izin, Pak saya ada tugas di kuliah. Jadi kalau misalkan seandainya memang pas giliran saya masih kerjain tugas, saya mohon izin setidaknya 5 menit. Dan mereka tuh ngerti gitu kalau untuk soal kuliah. Oke. Kita udah mulai masuk ke pekerjaan dan juga perkuliahan kamu. Benar. Nah, ada berarti dari pihak pekerjaan kamu itu memahami dan juga ngerti kalau kuliah tuh berarti kamu udah beda nih, ada yang diprioritaskan lain selain pekerjaan gitu. Dari pihak pekerjaan kamu nggak apa-apa? Apa malah mensupport juga kayak gitu? Kalau kayak gitu ada beberapa sih, karena kan memang kita sistem kontrak kan, jadi emang harus fokus sama kerjaan. Tapi ya tergantung Nadanya, Nada bisa nggak atur waktu. Nah kalau memang posisinya lagi jam-jam istirahat, Nada pasti ngerjain tugas gitu. Jadi biar nggak ada dikit-dikit lah gitu, biar dicicil dikit-dikit kayak gitu kan. Nah, kamu itu adalah seorang freelance entertainment. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, mungkin boleh dijelasin apa sih sebenarnya freelancer entertainment ya? Iya betul. Itu, boleh dijelasin nih ke teman-teman. Freelance entertainment itu jadi dia kayak banyak sih Kak, kayak model terus nyanyi juga MC juga terus sinetron FTV juga gitu. Jadi melangkup tentang entertainment semuanya. Nah, kalau kamu ini fokusnya di mana nih di antara semua yang kamu sebutin tadi? Kalau untuk sekarang karena posisinya masa pandemi, aku lebih ke MC. Terus lebih ke nyanyi juga. Cuman bisa nyanyi. Suara aku jelek. Baru kita mau coba dong dikit. Jangan dong. Terus kalau kemarin itu fokus ke FTV, terus sinetron kolosal gitu. Oke, ya aku sempat stalk Instagramnya Nada gitu kan. Foto-fotonya sama artis banyak gitu kan. Tapi emang kamu ini dari dulu punya ketertarikan di bidang entertainment, apa ya kecemplung aja nih, jadi lanjutin deh gitu. Ceritanya gimana dulu? Kecemplung sih. Jadi dulu tuh abang aku, abang dulu ikut model, terus kepilih ke film. Nah pas lagi main di film, kurang satu pemain nih Kak, karena pemain aslinya itu nggak dateng. Kebetulan pas aku lagi dateng sama mama gitu kan, sama bunda. Terus produsernya nih ngeliatin mulu. Terus dia ngomong sama sutradara kan, ini si Nada adanya Ricky, dia bilang gitu, kakakku namanya Ricky. Cuman sekarang dia udah nggak di dunia kayak gini. Terus udah gitu coba aja. Terus ya namanya Nada waktu itu posisinya masih SMP kelas 2, baru pindah dari Bandung ke Jakarta. Terus nggak bisa acting sama sekali, dipaksa akhirnya nggak tahu kenapa, memang rezekinya kali ya. Di film kolosal itu Nada langsung naikin rating.
Wow. Dari rating anjlok tiba-tiba rating 1 berturut-turut selama sebulan katanya gitu. Terus akhirnya ya udah, kenapa nggak pakai nada aja jadi pemain tetapnya. Nah dari situ aku mulai dunia. Oke, berarti kamu mulai dari SMP kelas 2. Itu mungkin sekitar berapa tahun? 14, 15 tahunan? Kurang lebih 10 tahunan. 10 Sekarang tahun? aku 24. Oh, berarti udah cukup lama juga ya? Lumayan. Oke, masih inget nggak itu film pertama kamu itu apa itu? Yang nggak sengaja nyemplung itu? Tutur Tinular 2011. Oh, Tutur Tinular. Kita ternyata bisa ketemu di sini ya. Iya. Aku sempat nonton itu loh. Oke, nah terus sekarang pas kamu udah kuliah nih, kenapa kamu kayak nggak memutuskan buat nyoba kuliah di jurusan yang kayak sesuai dengan profesi kamu sekarang, komunikasi gitu, tapi kamu bisa nyoba kayak performance arts, terus yang berhubungan atau nyanyi malah kayak gitu. Kenapa malah tiba-tiba ke akuntansi tertariknya? Jadi gini, waktu itu kan aku iseng-iseng kan. Kalau aku ikutin apa yang aku lakuin gitu kan, nggak ada tantangannya gitu. Kamu suka tantangan ya orangnya tentunya. Terus udah gitu, aku mikir kalau di dunia entertain itu kita nggak mungkin selamanya di sana. Jadi harus ada yang posisinya kerjaan yang meyakinkan gitu loh, yang tetap. Akhirnya aku putusin buat ngambil, tadinya aku mau ngambil manajemen. Tapi manajemen kenapa, pasti hitung-hitungan juga, kenapa nggak aku ambil dasarnya dulu deh, akuntansi, aku bilang gitu kan. Nanti kalau emang seandainya otaknya nggak mumet banget buat belajar, baru aku ambil manajemen. Bener kan? Iya bener. Akhirnya ya udah aku putusin buat ambil akuntansi. Siapa tahu setelah aku lulus akuntansi, entah aku terima kerja, entah aku bikin usaha sendiri gitu, yang nggak mumetin aku gitu. Berarti abis ini punya rencana S2 insya Allah buat manajemen gitu? Insya Allah, doain aja. Luar biasa. Ini aja aku masih stres. Iya. Sekarang berarti semester 2. Semester 2. Oke, masih ada 6 semester lagi yang harus dilewati. Iya, semangat lah. Tapi kamu itu dulu punya gak sih cita-cita kayak sebenarnya aku nanti kalau gede tuh pengen jadi ini loh kayak gitu. Sebelum tahu kalau profesi kamu bakal end up di sini, punya cita-cita Kalau cita-cita sih pasti punya, Kak. Nah, pengen jadi apa dulu? Dulu tuh aku pengen banget jadi dokter. Tapi kayaknya semua anak kecil didokterin jadi dokter gitu gak sih? Enggak, dulu kenapa awalnya pertama aku pengen jadi polwan kan. Terus jadi polwan kalau ngelihat polisi tapi aku takut. Karena kan ya pikiran anak kecil polisi itu galak-galak, ya kan? Iya, benar. Terus akhirnya kesini-sini aku malah suka pelajaran yang menyangkut karena kedokteran. Sempet sampai aku kecelakaan sama orang tuaku. Terus makin kekeh aku pengen jadi dokter. Tapi nggak tahu rezekinya memang di dunia entertain, akhirnya aku jadi milih kenapa nggak ngitung-ngitung aja deh jadi dokter, jadi pusing juga, aku bilang gitu. Iya sih bener ya. Dokter kan ribet, emang bagus banget ya, karena kan menyangkut nyawa orang juga dia tolong kan. Cuannya juga bagus. Cuannya juga bagus. Tapi waktunya yang nggak bagus. Iya. Dan dokter itu emang kayak susah sih. Maksudnya dokter itu dari pengalaman saudara-saudara aku yang dokter dan juga teman-teman aku yang udah terjun dunia dokter tuh kayak mereka tuh selain punya cuannya emang bagus, tapi punya beban moral juga tahu kadang mereka kalau misalkan pasiennya nggak selamat atau gimana, mereka tuh juga ngerasa bersalah. Nah itu gitu. makanya aku juga mikir pertama yang tadi kakak bilang, terus mikirnya juga waktu untuk keluarganya juga susah. Iya benar. Nah itu kan karena tiba-tiba misalnya kita lagi kumpul-kumpul terus ada emergency yang benar-benar harus ditolong, udah nggak ada waktu. Iya. Jadi beban moralnya semakin tinggi ya kalau jadi dokter. Oh tapi jadi entertainer juga itu loh, beban moralnya tinggi loh. Iya sih, cuman kan kita figure, bisa atur waktu yang memang lagi kosong nih misal. Ya udah buat keluarga. Iya sih benar. Tapi kamu kayak sempat ngerasa takut gak sih kalau misalkan followers kamu pasti banyak, terus ada yang nonton kamu dulu, ada yang memperhatikan kamu, kalau takut salah bertingkah gitu kan, nanti di komen sama orang, dihujat gini, sempet takut gak sih kayak gitu? Dulu iya sempet takut, apalagi mulut-mulut netizen kan parah-parah ya kan. Pedes ya Bu. Lebih pedes daripada mulut aku. Iya. Nah sempet pernah waktu itu lagi syuting juga. Ada ibu-ibu hamil. Aku tuh pernah dijambak loh Kak. Iya? Karena peran. Baper ya ibu-ibu. Iya. Aku katanya sebagai aku kan kalau waktu di SCTV itu perannya selalu jadi pelakor kan. Iya. Di FTV itu.
Nah ibu-ibu tuh greget, akhirnya aku dijambak nih, saya sebel banget nih sama nih orang nih, kata gitu. Dia datang ke lokasi cuma buat jambak aku, katanya bawaan bayi. Ya marah mau gimana, bayi yang bawa. Bayi yang mau ya. Akhirnya gimana respon kamu pas kamu dijambak ibu-ibu itu? Ya kaget sih, cuman emang jambakannya lumayan. Lumayan sampai gitu kali ya. Iya, karena kan posisinya dia juga diam-diam dari belakang kan, jadi kita benar-benar kaget. Tapi nggak masalah sih, nggak apa-apa lah. Bawaan gitu bayi. Sekali, tapi sekali itu aja. Beberapa sih waktu itu sempet juga aku dijambak semua. Enggak, diomel-omelin. Ini saya greget nih sama peran ini nih, kenapa sih bisa mbaknya yang dapat, katanya gitu kan. Bawainnya bener-bener lagi katanya. Kan emosi saya. Ya ibu gimana, orang perannya buat saya. Tapi berarti itu kamu berhasil tandanya, bawain peran kamu itu kan, sampai bikin orang lain jengkel, kesel kayak gitu. Berarti itu kamu berhasil. Nah buat sekarang kamu ada nggak lagi sibuk apa kalau sekarang, selain ada sibuk di sinetron juga gak? Sibuk di kemarin sih FTV. FTV. Kebetulan tayangnya di aplikasi. Di aplikasi. Nggak apa-apa, sebutin aja. Genflix itu bareng sama Yuki Kato. Oh iya, iya. Anyway, aku fans banget sama dia. Dia tuh kayak mukanya nggak pernah berubah gitu ya, sih dari kecil. Gitu aja. Iya gitu aja. Aku tuh belum pernah sih ketemu langsung sama dia. Ya, harusnya kakak kemarin ikut dong aku syuting. Jangan ntar tiba-tiba nyemplung juga syuting gitu. Boleh, siapa tahu rezekinya. Nggak, kayak aku tuh nggak punya bakat acting gitu loh. Anyway, dulu mamaku itu sempet jadi freelance entertainment juga. Iya. Tapi nggak boleh sama nenek aku. Lah, iya. sayang banget. Seharusnya ikut tetap. Jadi kan anaknya juga ikutan. Itu aku belum lahir tapi. Belum lahir. Iya, soalnya kata nenek aku tuh dulu kalau misalnya mungkin pas awal-awal kayak tiba-tiba jam 4 pagi di calling sama sutradara buat shoot kayak gitu. Tapi kamu juga kayak gitu gak sih? Kalau aku sistemnya berapa hari mau syuting atau berapa hari mau tanda tangan kontrak baru dihubungin. Oh kayak gitu. Tapi emang kayak dari pagi gitu apa? Iya memang. Ada yang dari pagi sampai malam gitu? Iya, kalau syuting itu kita nggak tahu Kak jadwal kita. Jadi malah banyakan nunggu daripada syuting. Misalkan kita callingan dari jam 3 pagi misal. Terus kita bisa pulang-pulang tahu-tahu jam 2 pagi. Bisa seharian full kan. Nah tapi itu kita nggak semuanya diambil terus, karena kan ada beberapa pemain kan. Otomatis kita banyaknya nunggu sih sebenarnya. Oh alah gitu ya. Berarti kamu nih sama sekali nggak melalui proses casting ya? Karena dulu untuk pas casting sih pasti dong. Oh, tapi pas tiba-tiba diambil itu waktu awal ya aku nggak casting. Itu nggak casting. Tapi kesini-sininya untuk menyesuaikan peran, pasti aku harus casting dulu. Karena kan gini, kalau untuk kenapa aku bilang harus sesuaikan peran, nanti ini produser nih mau, misalnya ini udah si Nada aja, tahu-taunya di peran yang disuruh itu aku nggak sesuai. Terus pas dibilang peran antagonis nih bagus buat Nada, buat siapa gitu. Ternyata pas nggak sesuai sama orang itu aku yang digantiin gitu. Jadi memang harus disesuaikan dulu. Nah, berarti image kamu di peran kamu selama itu kayak yang gimana sih? Kamu tuh tipe yang kebanyakan sih antagonis. Antagonis ya? Kebanyakan. Kayaknya. Tapi kamu pernah nyoba peran yang protagonis gak? Beberapa sih ada. Jadi kalau misalkan tapi kadang-kadang tuh orang tuh senengnya itu karena aku cepet nangis ya. Jadi kalau adegan cepet nangis tuh aku cepet banget tuh. Oh gampang ya nangis? Gampang banget. Kok bisa sih? Nggak tahu beban batin. Aku tuh nggak bisa loh nangis dibikin-bikin gitu, kayak susah banget nih air mata keluar. Tapi kamu bisa? Bisa. Triknya gimana? Paling banyakin ngelamun sih. Jadi pas emang lagi ngelamun tuh kan mata perih tuh. Nah dari situ. Kadang kan ada yang bilang, kamu bayangin aja yang bikin kamu sedih. Lah kan nggak mungkin kalau misalkan kita mendadak lagi kayak gitu. Kalau aku sih saran kalau emang mau gampang nangis banyakin ngelamun sebelum take. Biar perih mata nih ya. Karena kalau udah kepancing air mata pasti ngalir aja. Gampang gitu. Oke. Makasih triknya ya Nanda. Kayaknya besok-besok kalau casting gitu aja kali ya. Boleh. Oke. Terus nyanyi. Kamu tadi sempat nyanyi. Nyanyi itu juga suka atau emang dari dulu kayaknya dilihat udah ada bakatnya, akhirnya nyoba nyanyi gitu? Enggak sih, cuman awalnya tuh karena suka. Terus kalau misalkan ke kondangan tuh, terus lagi ada acara-acara temen, terus disuruh nyanyi mulu padahal suaranya nggak bagus. Nah tapi memang ada beberapa yang tertarik dan ngundang untuk nyanyi gitu. Akhirnya dijadiin cuan deh. Oke, boleh lah ya, boleh. Aduh, suara aku jelek.
Gak apa-apa, sekarang yang penting itu cuan bekerja, cuan iya sih, bener. Oke lah, nih Nada mungkin ada yang mau disampaikan nggak ke Unsia, masukan atau mungkin apa ya, ke akuntansi juga boleh, tentang pendapatnya atau masukan buat Unsia atau buat akuntansi, ada yang ingin disampaikan nggak? Untuk unek-unek sih nggak ada. Serius ya, bukan karena aku lagi di Unsia. Di depan kamera aja. Iya benar. Kalau untuk Unsia di unek-unek sih nggak ada. Cuman lebih ke diperhatiin lagi soal pembelajarannya. Karena kan jam sinkronnya mahasiswa sama dosen itu kadang-kadang beda kan. Iya. Jadi lebih ke sana aja sih. Selebihnya Unsia bagus. Mantap. Gitu ya. Tapi kamu dulu sempet nyari yang selain Unsia nggak? Karena ada beberapa kampus yang juga ternyata udah menerapkan online classes gitu. Tapi kamu kalau untuk online sih aku memang waktu itu cuma lihat Unsia. Tapi untuk daftar untuk kampus-kampus lain itu ada beberapa. Tapi nggak tahu klubnya malah lebih ke Unsia aku. Mungkin yang udah itu ya, udah serekaman pekerjaan. Jadi biar lebih fleksibel aja. Kayak gitu ya. Oke. Jadi sekarang Nada selamat udah setahun ya, berarti menjadi bagian dari keluarga Unsia. Gitu. Aku pokoknya tahu. Ini pesan buat orang yang lagi lihat deh ya. Coba deh daftar di Unsia, pasti nggak nyesel. Iya, tapi sebenarnya banyak loh orang yang kayak ngira Unsia itu penipu. Iya, karena kan memang posisinya, mohon maaf nih ya Kak, online dan orang juga belum tahu ini kantornya di mana gitu kan. Ternyata memang ada loh kantornya. Iya. Gitu. Bahkan aku kalau nyari di internet Unsia gitu kan, itu kayak apakah Unsia itu penipu? Kayak hah? Gitu kan. Kayak wah, belum tahu nih testimoninya nih Nada. Makanya cobain dulu gitu. Kalau misalkan belum nyobain jangan bilang penipu. Iya, ini bener nih, ada gitu, nyata gitu bener. Ya. Udah kita udah punya banyak mahasiswa tersebar dari seluruh Indonesia gitu kan. Bahkan ada yang di luar negeri juga loh. Iya, bener banget, ada yang di luar negeri. Pokoknya ini waktunya sangat fleksibel banget, bisa disesuaikan. Tinggal kitanya aja yang niat kuliah atau enggak kayak gitu ya. Bahkan ada nih yang tiap hari syuting aja tuh bisa gitu ya. Bisa udah bertahan 1 tahun gitu. Oke Nada, makasih banget nih udah mampir di podcast kita. Follow Instagram Nada, apa Instagramnya? @nadakoto. @nada_koto. Nada_koto, T-nya 2 yang langsung. Ya betul. Ih, tahu aja Kakaknya. Di bawah sini ya, nanti kita tulis. Makasih banget Nada udah mampir. Kapan-kapan kalau ada waktu kita ketemu lagi ya. Pokoknya ditunggu karya-karya terbarunya. Semoga sukses kuliahnya, pekerjaannya juga. Terus jangan lupa jaga kesehatan. Have a nice day Nada. Dan buat sahabat Unsia juga terima kasih udah nonton podcast kita hari ini. Jangan lupa di follow Instagramnya Nada juga. Instagram Unsia juga di @unsiatv, dan juga jangan lupa subscribe dan like video kita di Unsia TV Online YouTube kita. Dan makasih banget buat teman-teman, jangan lupa juga share ke semua sosial media yang kalian punya. Terima kasih sekali lagi, dadah.